Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Lubis dari semester pendek YIN Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dakwah Rasulullah dan kondisi masyarakat pra-hijriah dan pasca hijriah. Oke, next. Pada masa pra-hijriah, komposisi penduduk di Madinah sebelum Islam masuk berbeda dengan kota Mekah. Mekah yang berpenduduk bersuku-suku, bila dilihat dari karakteristik budaya agamanya, memiliki sifat yang relatif homogen, yaitu sebagai penyembah berhala, sedangkan wilayah Madinah memiliki penduduk yang berasal dari berbagai suku yang terdiri dari bangsa Arab yang terbagi dalam dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khawarij yang berimigrasi dari Arabia Selatan, dan bangsa Yahudi yang terbagi dalam beberapa suku, yaitu Bani Kharaisat, Bani Nasir, Bani Qoniqa, Bani Salabat, Bani Had. Dan mengenai asal-usul mereka di Madinah, terdapat teori yang menyebutkan bahwa mereka berimigrasi dari Syam, Syria besar pada abad 1 dan 2 Masehi, yaitu sesudah orang-orang Romawi menguasai Syria dan Mesir pada abad 1 dan 2 sebelum Masehi. Kehadiran mereka di Syria dan Mesir membuat orang-orang Yahudi pindah ke Jazirah Arab. Oke, next. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Berdakwah secara diam-diam di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekannya. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Selama 3 tahun pertama sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, dakwah dilakukan dengan terang-terangan secara lisan, misal memberi nasihat, memberi peringatan, dan sebagainya. Hal ini dituturkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Sejak turunnya ayat ini, Nabi mulai menyampaikan dakwah secara terbuka sebagai langkah pertama untuk memasukkan gagasan agama ke dalam aktualisasi sosial di kehidupan politik. Ya, itu adalah dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah. Next, sekarang lanjut ke strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada masyarakat Madinah. Ini yang di Madinah. Yang satu yaitu membangun masjid sebagai media dan pusat dakwah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setibanya di Madinah adalah membangun sebuah masjid. Masjid pertama yang dibangun ialah di Quba, pada sebuah tanah milik kedua anak yatim, yaitu Sahal dan Saibul bin Amr, yang sudah dibeli oleh beliau. Kiblatnya mengarah ke Bait Al-Maqdis. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Yang kedua, Al-Muhalat, menciptakan hubungan persaudaraan baru. Nabi Muhammad SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin yang berasal dari Mekah, kaum muhajirin, dan kaum umat Islam Madinah, kaum Ansar. Langkah tersebut dilakukan untuk membuat barisan umat Islam di kota Madinah. Oke, next, yang ketiga yaitu perjanjian dengan Yahudi Madinah membangun kesepakatan kerjasama dan perdamaian. Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah bermusyawarah dengan para sahabat, baik muhajirin maupun ansar, untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang dijadikan undang-undang, berarti membuat peraturan undang-undang. Ya, next, keempat yaitu pembentukan Piagam Madinah sebagai resolusi konflik. Agenda penting yang pertama kali Nabi Muhammad lakukan setelah berada di tengah-tengah komunitas Madinah adalah membangun Masjid Quba dan menata kehidupan sosial politik masyarakat kota yang bercorak majemuk. Oke, itulah paparan singkat tentang dakwah Rasulullah dan kondisi masyarakat pra-hijriah dan pasca hijriah. Ya, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat PowerPoint ini.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.